Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kompak ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya inginnya yang memimpin doa adalah absen 5 mungkin. Agung. RS. Saya udah geser, Bagus. Mas Bagus. Ya, Mas Bagus. Oh Tolong iya. dipimpin doanya Mas Bagus. B Bagus ya. Pas 5. Pas 5. 5. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Ya, untuk menyemangati diri kita ya, sebelum belajar matematika, bolehkah saya meminta jika saya bilang, mana semangatmu, ini semangatku, mana suaramu, ini suaraku. Gimana? Asik. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ulang lagi yuk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, good. Jadi siap belajar ya hari ini ya. Ya, Bu. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Matematika. Apa ya? Enggak tahu, Bu. Menghitung. Bentar. Saya menyajikannya dulu ya. Siap, Bu. Waduh, ini masih lemot. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Sudah? Sudah. Hari ini kita belajar apa? Trigonometri. Trigonometri, Bu. Penerapan perbandingan Perbandingan trigonometri. Oke, ada yang masih ingat sebelum saya sajikan sebuah video nanti, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Masih. Bandingan trigonometri, Bu. Ada sin, cos gitu kayaknya, Bu. Iya, Seingat saya, Bu. Kosan. Indemi, Cos, apa? kosami, Yes, andesa. Kosami. Lebih Ini istimewa. akan saya Pitagoras. ulang kembali ya, saya ulas sedikit aja tentang trigonometri itu apa sih? Trigonometri adalah cabang matematika yang digunakan untuk mengukur sudut dan sisi yang tidak diketahui pada sebuah segitiga. Nah, ini rumusnya yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada sin, sin demi, cos, kosami, tangan, tandesa, kosekan, ada sekan, ada kotangan di sini. Nah, ini ada perbandingan sudut-sudut istimewa. Di sini ada tabel yang sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, untuk pembahasan hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya, gunanya apa sih perbandingan trigonometri? Masalah seperti apa yang bisa diselesaikan dengan perbandingan trigonometri? Ada yang tahu tidak? Belum, Bu. Tidak. Buat Retno bisa itu, Bu. Ya, Mbak Retno? Yang tahu, Bu. Belum bisa, belum. Belum tahu Saya nggak ya? masuk kemarin, Bu, sakit di tengah pelajaran, sakit. Saya sakit perut. Iya, pas sakit. Oke, nah sekolah kita kan lantainya sudah lantai 3 ya. Itu Iya. trigonometri itu bisa digunakan dalam mencari ketinggian gedung di sekolah. Tingginya berapa tanpa harus manjat dulu ya sampai ke ujungnya ya. Kemudian, nah trigonometri dapat digunakan mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya, apalagi menebangnya. Oke, ini ada sedikit video cuplikan. Nah, tentang apa ini? Tentang burung. Oh, burung, Bu. Jadi, sekolah kita kan banyak pohon ya.
Di sekolah kita kan banyak pohon. Jangan mikir aneh-aneh loh ya. Enggak, Bu, itu rumah saya. Wah, bagus. Bagus, Bu. Di sekolah kita kan banyak pohon. Di atas pohon itu kan ada sangkar burungnya. Nah, dari bawah kita bisa mengukur sangkar burung itu tingginya berapa ya? Tanpa kalian harus memanjat terlebih dahulu. Itu bisa dihitung dengan perbandingan trigonometri. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata yang berkaitan dengan segitiga siku-siku dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ini Ibu ada satu video tentang begitu megahnya masjid ini yang terkenal di Gresik. Dinamakan Masjid Agung Gresik. Ini salah satu ikon di Kabupaten Gresik. Masjid saya itu, Bu. Oh iya, Pak Mas Agung ya. Iya, Bu. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi melanjutkan pembelajaran hari ini, saya ingin membentuk kelompok terlebih dahulu. Kemarin sudah saya bentuk satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Jadi sekarang silakan duduk berkelompok dulu. Jangan rame, jangan ini ya, guyonan ya, jangan bercandaan untuk pindah tempat duduknya. Ya, Bu. Baik, Bu. Iya, Sudah Bu. pindah? Siap, Bu. Ya. Oke, saya Proses lanjut. pindah, Bu. Oke, ayo segera. Siap. Sudah lengkap, Bu. Saya sudah kumpul sama kelompok saya. Ya, silakan duduk yang manis menghadap ke depan. Udah manis, Bu. Oke, ini bangunan Masjid Agung. Apa sih permasalahannya? Nah, permasalahan yang pertama. Di sini, Indra sangat suka sekali bangunan-bangunan yang berbentuk unik. Ia seringkali mengabadikan bangunan unik tersebut melalui foto. Suatu saat nanti, ia ingin membangun masjid di kampungnya, tetapi dengan bentuk yang unik. Untuk mewujudkan keinginannya, ia mencari info masjid yang unik di internet. Ia menemukan info tentang Masjid Agung ini. Masjid Agung merupakan salah satu ikon di kota Gresik. Atap masjid tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya, tetapi berbentuk seperti piramida dan tumpang satu. Jika Indra ingin membuat atap yang sama bentuknya dengan Masjid Agung, dengan sudut antara alas dan panjang kemiringan, sama dengan 45 derajat dan tinggi atap masjidnya 5 meter, maka berapa meter baja ringan yang dibutuhkan untuk panjang kemiringan atap masjid? Oke, sebelum diselesaikan, saya ingin bertanya, dari soal ini apa yang diketahui? Mungkin ada yang tahu? Sudut kemiringan, Bu. Ya, Mbak Rere. Saya catat ya, nanti siapa yang aktif nanti saya catat, saya tambahkan 5 poin. Saya Rere absen 27. Oke, siap Mbak Rere. Kemudian, itu yang ngomong di pojokan itu, coba Mas Agung, yang punya masjid katanya. Iya, Bu. Apa yang diketahui Mas Agung? Yang dikasih Wah. sudutnya, Bu. Udah, Mas Gung. Sudah, Sudah, itu, Gung. Bu. Jawaban saya, Wah, Bu. saya, Bu, saya, Bu. Saya, Apa Bu, ya? saya, Bu, saya, Bu. Eh, Ya, Mas Sumaidi dulu coba. entah ini sih. Sudutnya 45 sudah ya, Bu. Ya, ya. Yang Tingginya, lain Bu, mungkin yang 5 lain. meter, Bu. Ya. Tingginya 5 meter. Tinggi Tingginya atapnya. 5 meter. Oke, bagus sekali. Kemudian apa yang ditanyakan pada masalah ini? Yang kemiringan atap masjid, Bu. Berapa meter baja Panjang ringannya baja ringannya, dibutuhkan? Bu. Dibutuhkan untuk panjang kemiringan atap masjid, Bu. Pintar sekali. Berarti dari permasalahan pertama ini, kalian sudah paham ya apa yang diketahui, apa yang ditanyakan? Sudah Bu. paham? Sudah, Bu. Nah, Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambar apa coba? yang bendera dan Bendera. dua murid, Bu. Hmm. Yang Pada bendera dan murid. 2 murid Dua Petugas. yang hormat yang ke berdiri di lapangan Anak sekolah hukum itu, kayaknya, Bu. Bu. Hormat ke bendera. Oke, masalahnya apa sih sebenarnya mereka itu? Nah, ini permasalahannya. Suatu hari Aryo, Bayu, dan Charlie terlambat mengikuti latihan ekstra paskib di sekolah. Mereka dihukum dengan sikap siap dan harus menatap puncak tiang bendera. Sudah 1 jam lebih mereka dihukum.
mereka sudah begitu lelah. Charlie pun memberanikan diri untuk meminta keringanan kepada pelatih. Pelatih bersedia memberi keringanan terhadap hukumannya, tapi dengan syarat harus benar dengan menebak berapa tinggi tiang bendera dan ukuran bendera yang terpasang di puncak tiang tanpa harus menurunkannya. Pelatih hanya mengatakan bahwa secara proporsional tinggi tiang adalah 5,6 kali panjang bendera serta perbandingan panjang dan lebarnya adalah 3:2. Charlie meminta izin ke bengkel untuk meminjam klinometer dan pita ukur. Kemudian dia mengubah posisi berdiri Aryo dan Bayu supaya sehadap. Dengan bantuan klinometer, sudut elevasi Aryo terhadap puncak tiang 30 derajat, sedangkan Bayu 45 derajat. Tinggi Aryo dan Bayu sama, 1,7 meter. Sedangkan jarak mereka berdiri 6 meter. Di sini Charlie hanya mempunyai waktu 20 menit saja untuk mengukur yang diminta sama pelatihnya. Oke, sebelum diselesaikan, Ibu ingin bertanya, apa yang diketahui lagi di sini? Ada sudut, Bu. Tinggi Aryo dan elevasinya. Kemudian ada lagi? Aryo dan Bayu, Bu. Ya, kemudian coba Mbak Retno. Tidak ada suaranya ini Mbak Retno. Iya, Bu. Tinggi Apa yang diketahui? tiang 5,6 kali panjang bendera. Oke, kemudian sekarang yang ditanyakan apa coba yang ditanyakan? Tinggi pada tadi. Jarak mereka Itu apa? Pertanyaan tidak harus di terakhir ya, tetapi ada di tengah-tengahnya. Coba dilihat bagian yang Mencari agak atas. tinggi tiang Yang sama apa di situ? Ukuran? ukuran bendera yang Ukuran terpasang. bendera. Oke, Tapi nggak jadi boleh untuk diturunkan. permasalahan kedua, apa ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah paham, Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah paham, nah sekarang tugasnya adalah ayo berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Saya bagikan dulu LKPD-nya, silakan dikerjakan dengan teman sekelompoknya ya, jangan bertukar teman kelompok ya. Kemudian kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan teman-teman kalian. Jadi nanti dalam satu kelompok itu silakan kalian bagi sendiri untuk ada yang mengerjakan, ada yang membuat PowerPoint-nya. Pada pertemuan sebelumnya kan saya sudah mengingatkan bahwa hari ini kita harus membawa apa? Penggaris. Bawa apa? Bawa handphone. Bawa apa lagi? Bawa laptop. Untuk membuat apa? Membuat presentasi dari hasil diskusi kalian. Di LKPD di situ, oke saya tayangkan dulu ya. Saya lihatkan dulu LKPD-nya. Pira coba ada merengkut. Oh, headset sing iki sih. Oke, pada LKPD di sini kalian boleh Aku yo mari mulai. barcode ini untuk Siap. untuk mempermudah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan atau lupa dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Kalian juga boleh Loh, searching iki versi, lewat Mbak. Google boleh, di internet boleh, buku paket juga boleh. Saya beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Dimulai dari sekarang. Apakah ada yang sudah selesai? Masih diskusi, Bu. Belum, Bu. Kurang dikit. Nah. Oke, kalau sudah selesai bisa ya linknya dibagikan lewat email ke saya, jadi biar saya yang menampilkan saja. Udah, Bu. Oke, kelompoknya siapa ini yang maju? Yang maju pertama dapat bonus nilai loh ya. Oke, Retno. Pengejar bonus. Maju. Oke, Wis aku ngalah wis. Ah, Mbak Retno, silakan. Iya, Bu. Nah, jadi berdasarkan informasi yang diketahui,
Tadi diketahui bahwa sudut elevasi terhadap puncak tiangnya untuk Aryo adalah 30 derajat. Bayu 45 derajat. Tinggi Aryo dan Bayu ini sama 1,7 meter. Jarak antara mereka berdiri adalah 6 meter dari tiang. Jadi kalau digambarkan seperti ini, Bu. Nih, Aryo dan Bayu kan sama, Bu, tingginya. Nah, membentuk segitiga siku-siku. Oke. Kita mau nyari, nah ini dia, Bu. Kita memakai yang namanya rumus tangen. Mengapa rumus tangen? Karena yang kita ketahui adalah samping dan kita mencari depan. Nah, yang punya unsur samping dan depan adalah tangan. Jadi kita pakai tangan. Tangan 30 derajat sama dengan depan per samping. Sama dengan A per 6 plus A. Jadi tangan 30 diketahui adalah sepertiga akar 3 sama dengan A plus 6 plus A. Sehingga A adalah sama dengan sepertiga, belum ini? Iya, sepertiga plus sepertiga akar 3 dikali 6 plus A. Sehingga A adalah 2 akar 3 plus akar 3 per 3 A. Lanjut. Selanjutnya, A dikurangi akar 3A per 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, 3A min akar 3A per 3, dia sama dengan 2 akar 3. Ini berdasarkan sifat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sehingga diketahui A dikali 3 min akar 3 per 3 sama dengan 2 akar 3, maka A sama dengan 2 akar 3 per 3 min 3 per 3, bla 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 menjadi perkalian sehingga terjadilah A diketahui 8,2, Bu. Nah, untuk menentukan nilai tinggi, maka A ditambah 1,7 karena ditambah dengan tinggi pengamat tadi, yaitu 8,2 ditambah 1,7, maka hasilnya adalah 9,9. Kalau dibulatkan menjadi 10. Jadi tinggi tiang bendera di lapangan kita adalah sekitar 10 meter. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Retno. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang Pintar ditanyakan? sekali nih Retno ini. Tidak Nah, percuma kalau ikut dari gambar Olimpiade. ini, apakah ada yang gambarnya misalkan Bayu dan Aryonya di sebelah kanan? Iya, Bu. Apakah Kelompok ada saya, kelompok yang menggambarkan seperti yang berbeda dengan kelompok ini? Iya, Bu. Ada ya, bisa ya ini, Bayu. Bisa, Bu. Tidak ada aturannya kan ya, Bu? Berarti bisa ya? Iya, bisa. Hasilnya apakah sama? Sama, Bu, ternyata hasilnya. Oke. Jadi ada dua versi, yang Aryo dan Bayu sebelah kiri, dan nanti ada yang kedua, Aryo dan Bayu sebelah kanan. Tetapi tetap hasilnya di sini. Hasilnya berapa tadi? 10 meter. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Mbak Retno. Yeay. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya tadi. Ukuran bendera. Mungkin ada yang mau maju kelompok lain? Biar sama nilainya. Biar rata ya nilainya ya, dibagi ya. Gimana kelompoknya Mas Humaydi? Siap, Bu. Oke, Untuk ukuran bendera. dipersilahkan. Nah, jadi untuk mengukur ukuran bendera tadi, tiangnya itu, ya ketemu panjangnya untuk panjang tiangnya, di hitungan kelompok kami itu ketemunya 1,8 itu, Bu. Nah, kemudian untuk lebarnya, karena ini untuk ukuran bendera ya, Bu ya. Iya. Perbandingan panjangnya, untuk lebar karena perbandingannya 3:2, ketemunya untuk lebarnya itu 1,2 meter itu, Bu. Jadi saya simpulkan itu untuk ukuran benderanya adalah 1,8 kali 1,2 meter seperti itu, Bu. Lainnya, apakah ada yang berbeda atau sama? Sama lah kayaknya ini. Sama hasilnya, Bu. Sama semua Sama, ya? Bu. Sama, Tadi. sudah sama. Bentar ya, Ibu ini ya. Oke, karena waktunya juga sudah mau habis. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang merasa kesulitan?
Tidak, Ibu. Bu. Menyenangkan sekali. Paham ya dengan materi yang hari ini kita, dengan masalah-masalah yang ada kita selesaikan ya. Paham, Bu. Oke, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ternyata trigonometrinya bisa dipakai buat mengukur ini ya, Bu ya. Benda-benda di sekitar kita ternyata, Bu. Iya, betul Ternyata sekali. kita juga nggak perlu manjat gitu. Ya, karena menebang pohon kan juga nggak boleh ya kan? Iya. Oke, Ternyata trigonometri berguna. sangat berguna sekali di dalam kehidupan sehari-hari Kehidupan ya, di sehari-hari. sekitar kita. Oke, supaya lebih paham lagi, Ibu ingin kalian mengerjakan sedikit soal saja, bisa di barcode, di scan barcode-nya. Silakan di scan, saya kasih waktu 10 menit saja untuk pemahaman lebih lanjut lagi dalam penerapan perbandingan trigonometri. Ini sudah dikeluarkan HP-nya, bisa di scan barcode yang Ibu tayangkan ini. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti hasilnya kalau sudah diklik selesai, berarti hasilnya nanti langsung masuk ke saya ya. Saya akan umumkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini, dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta tolong untuk Mas Bagus tadi kembali menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Baik. Bagus. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang telah kita pelajari hari ini mendapatkan rahmat Allah SWT. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya, dan selamat siang, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Siang, Terima kasih, Bu. Selamat Lupa ya, dipelajari di Terima rumah kasih, ya. Bu Rista. Ya. Perbandingan trigonometri sudut berelasinya untuk pertemuan berikutnya. Siap, Bu. Ya, Bu.